Struktur dan fungsi sel jaringan. Nama: Fadia Alzi-Kezariani, NIM 2114301059, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, TK 1 Rek 2, dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatona Esket, MKes. Anatomi fisiologi dasar. Anatomi itu apa? Anatomi mempelajari struktur atau bagian tubuh. Selanjutnya ada fisiologi. Fisiologi membahas tentang fungsi atau kinerja bagi tubuh dalam keadaan normal. Selanjutnya ada bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran sel, kedua sitoplasma, ketiga inti sel atau disebut nukleus, keempat retikulum endoplasma atau disebut RE, kelima ada ribosom yang disebut ergatoplasma, keenam ada badan Golgi, ketujuh mitokondria, kedelapan lisosom, kesembilan vakuola, kesepuluh plastida, dan kesebelas ada sentrom. Selanjutnya ada struktur sel. Adapun fungsi dari struktur sel yaitu: pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, serta hormon. Kedua, membangun dan membentuk jaringan. Ketiga, menjalankan proses metabolisme. Keempat, melakukan proses pembuangan atau disebut ekskresi. Dan kelima, melaksanakan pertahanan tubuh. Terdapat struktur baku bagi setiap sel yang harus dimiliki. Lebih lanjut bisa dilihat di bagian bawah gambar ini. Membran sel atau yang disebut membran plasma. Membran sel merupakan bagian sel terluar yang membatasi bagian dalam atau isi sel dengan lingkungan sekitar. Struktur membran sel tersusun dari senyawa-senyawa yang mengandung lemak atau lipid, protein, dan juga karbohidrat. Lebih lanjut bisa lihat di bawah gambar ini. Selanjutnya ada sifat membran sel. Membran sel bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Kedua, hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk ke dalam. Ketiga, sifat semi permeabel ini berguna untuk melindungi sel dari kerusakan akibat zat-zat yang berbahaya. Membran sel memiliki fungsi untuk: yang pertama, pelindung bagi sel dari kerusakan. Kedua, memberi bentuk bagi sel. Ketiga, mengatur transfer zat yang masuk dan keluar dari sel. Dan keempat, proses perpindahan zat membran sel diatur dalam dua mekanisme, yakni transfer pasif dan aktif. Ada nukleus. Nukleus merupakan organel sel yang berfungsi menyimpan informasi genetik berupa DNA dalam bentuk kromosoma. Lebih lanjut ada gambar di bagian bawah ini. Baik, ada sitoplasma. Sitoplasma yang pertama wujudnya adalah koloid. Kedua, di dalamnya terlalu banyak zat, air, ion, dan protein. Ketiga, merupakan media terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Dan yang keempat, sitoplasma merupakan tempat organel-organel sel berada, yaitu memiliki mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, retikulum endoplasma, dan ribosom. Bisa lihat di gambar samping ini ada gambar dari sitoplasma. Selanjutnya, epitelium memiliki karakteristik sebagai berikut. Jarak antara sel rapat saling menyentuh, sel dipondasikan membran basement, avaskuler atau tidak ada pembuluh darah. Jaringan ini dapat berbentuk satu lapisan atau beberapa lapisan. Epitel mempunyai 4 fungsi, yaitu: 1. Proteksi sebagai pelindung tubuh kita dari trauma-trauma dari luar tubuh kita. Sekresi dan absorpsi sebagai mensekresikan enzim untuk mencerna makanan dan dapat mengabsorpsi zat-zat makanan yang sudah terserna. Selanjutnya, sensorik sebagai mendeteksi rasa berbagai macam makanan yang masuk di mulut kita. Jaringan epitel. Pengertian dari jaringan epitel merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan epitel melapisi bagian luar tubuh seperti kulit, eksotelium, membatasi rongga tubuh atau disebut mesotelium, maupun yang membatasi organ yang disebut endotelium. Jaringan epitel dengan ikat yang berada di bawahnya dihubungkan oleh membran dasar. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Ada gambar dari epitelium pipis selapis, epitelium kubus berlapis, epitelium silindris selapis berselia. Selanjutnya ada jaringan ikat atau yang disebut jaringan penyambung. Untuk memberikan dan mempertahankan tubuh karena mempunyai fungsi mekanis.
Jaringan terdiri atas matriks yang menghubungkan dan mengikat sel dan organ lain, akhirnya memberikan sokongan pada tubuh. Jaringan ikat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat jarak antara sel, kedua matriks ekstraseluler sel, ketiga berpembuluh darah, keempat berasal dari mesekin. Selanjutnya ada otot lurik. Melekat pada rangka tendon, fungsi dari otot lurik sebagai alat gerak aktif berkonsentrasi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang dan tubuh. Ciri-ciri otot rangka lurik. Yang pertama, bentuk sel silindris relatif panjang, berinti banyak terletak di tepi sel myofibril berwarna gelap, terak, bekerja di bawah kehendak atau yang disebut otot volunten, dipengaruhi saraf pusat atau yang disebut otot sadar, dan terakhir reaksi terhadap rangsangan cepat. Jaringan otot lurik menyusun 40% hingga 50% berat total tubuh manusia. Memiliki 3 fungsi utama, yaitu melaksanakan gerak, memiliki postur, memproduksi panas dan tubuh. Otot lurik tersusun atas, yang pertama sarkolema, kedua inti sel, ketiga sarkoplasma, dan keempat organel seperti retikulum, sarkoplasma, mitokondria, dan serabut intraseluler yang disebut juga myofibril. Lalu yang kedua ada otot jantung. Fungsi dari otot jantung adalah untuk menimbulkan kontraksi atau menyebabkan jantung mengacup dan mengembang sehingga darah terpompa menuju ke pembuluh darah. Selanjutnya, otot jantung hanya terletak pada dinding jantung. Adapun ciri-ciri otot jantung antara lain, yang pertama, berbentuk sel silindris relatif panjang, kedua, susunan seperti otot lurik, ketiga, berinti 1-2 di tengah sel, keempat, bekerja tidak di bawah kehendak atau yang disebut otot tidak sadar, dan dipengaruhi saraf otonom. Kelima, kontraksi secara otomatis teratur tidak pernah lelah. Keenam, reaksi terhadap rangsangan lambat. Ketujuh, sel bercabang. Ketiga ada otot polos. Fungsi dari otot polos adalah untuk melakukan gerakan di luar kehendak, mengontrol diameter, pembuluh dan bola mata, dan memiliki ciri-ciri otot polos yaitu 1. Bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing, kedua, berinti 1 di tengah, ketiga, myofibril tidak berwarna atau disebut polos, keempat, merupakan otot tak sadar atau disebut otot inflator dan dipengaruhi saraf otonom, kelima, reaksi terhadap rangsangan lambat, ketujuh, tidak memiliki sentromer, dan kedelapan, kontraksi lambat. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan komponen jaringan utama dari sistem saraf, mengatur dan mengontrol fungsi dan aktivitas, dan terdiri dari 2 bagian. Sistem saraf pusat yang terdiri dari dari otak dan susun tulang belakang. Percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Jaringan ini terdiri dari neuron atau sel saraf yang dikenal sebagai sel glia atau lebih sering sebagai glia yang membantu penghantar impuls saraf serta memberi nutrien bagi neuron. Selanjutnya ada fungsi jaringan saraf. Jaringan saraf untuk mengirimkan sinyal atau impuls ke otak. Sinyal yang dikirimkan yaitu rangsangan yang telah ditangkap oleh alat indera yang disebut reseptor dalam bentuk aluran listrik yang disebut impuls akan mengalir di sepanjang neuron dan neuron satu ke neuron yang lainnya. Baik, ada gambar lebih lanjutnya yang itu di samping. Sekian, terima kasih.